hanya Allah yang sangat luar biasa. Kebaikannya tidak bisa ditahan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara yang mengalami kebaikan Tuhan, mari nyanyikan sekali lagi lagu ini. Tapi sungguh-sungguh kita naikkan bagi Dia sebagai pernyataan kita. Dalam segala keadaan, Dia tetap baik. Percaya boleh katakan amin. Sambil lambaikan tangan katakan sangat baik. Baik bagiku. Kau sangat baik hari ini kami nyatakan di hadapan Engkau bahwa tidak ada Tuhan yang sama seperti Engkau Yesus. Kau sangat baik dan amat baik. Kami berdoa pagi hari ini tidak ada dari kami satupun yang tidak mengalami kebaikan Tuhan. We pray, oh God. We pray, oh God. Shandarataka ralabaya ralabaya rabasika rataka ralabaya. Shandarataka ralabaya 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 ralabaya. Shandaralabaya ralabaya ralabaya shandarataka. Hallelujah. Di tempat ini Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami sanjung Tuhan. Shandarataka ralabaya 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 shandarataka. Shandarataka ralabaya ralabaya shandarataka. Hallelujah. Jesus, we thank you, Lord. Ketika kami menyembah Engkau, ketika kami meninggikan Engkau, kuasa-Mu mengalir dengan tidak terbatas di tengah-tengah kami. In Jesus' mighty name, di dalam nama Yesus yang dahsyat, yang kami tinggikan, yang kami sembah. Father, we pray, oh God. Tidak ada yang lain yang kami sanjung. Di tempat ini hanya Engkau yang kami sanjung, yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Anak domba yang bertahta namun hidup dan berkuasa. Sandaratakaya ralabaya ralabaya sikaratakaya. Sandaratakaya ralabaya ralabaya sikaratakaya. Thank you, Jesus. Temui setiap kami pagi hari ini, Tuhan. Temui setiap kami, every one of us here, oh God.
Tidak ada dari kami satupun yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hamba berdoa dan kami sepakat berdoa. Biar kuasa dari Tuhan yang dahsyat yang memenuhi setiap tempat ini. Memenuhi setiap kami Tuhan. Dan kami tahu setiap kami yang hadir. Jika di antara kami ada yang sakit, Engkau sedang menyembuhkan. Jika di antara kami ada yang susah, Engkau sedang menghiburkan kami. Karena Raja di atas segala raja ada di tengah-tengah kami. Karena Raja di atas segala raja ada di tengah-tengah kami. Karena Raja di atas segala raja ada di tengah-tengah kami. Karena Yesus yang dahsyat ada di tengah-tengah kami. Berapa di antara saudara percaya bahwa Allah yang dahsyat ada di tengah-tengah kami? Boleh lambaikan tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapa, kami sepakat bahwa percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. We thank you Jesus. Dan kami tahu ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, kuasa-Mu yang dahsyat mengalir di tengah-tengah kami. In Jesus mighty name. Di dalam nama Yesus yang dahsyat. Shandarakaya ralabaya ralabaya ralabaya. Shandarakaya ralabaya 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 ralabaya. Shandarakaya ralabaya ralabaya. Shandarakaya shanda. Hallelujah. Sungguh baik Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak pernah habis kasih, tak pernah berakhir kebaikan-Mu Tuhan. Dalam hidup kami, dalam hidup kami, Kau sungguh baik. Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Kau layak ditinggikan, Kau layak Yesus disembah. Haleluya. Haleluya. Mari boleh angkat penyembahan saudara di tempat Anda duduk, di tempat Anda berdiri. Naikkan syukurmu saudara. Bawa penyembahanmu sampai ke surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lift up your voice. Haleluya.
just want to say thank you, Lord, for your love, for everything that you given for us, God. Pagi hari ini kami hanya mau menaikkan terima kasih untuk semuanya, Tuhan. Kau sangat baik. Kau teramat baik, Tuhan. Thank you, Jesus. Biar kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Ketika kami sedang menyembah Engkau, Kau sedang menyembuhkan kami. Ketika kami sedang meninggikan Engkau, Kau sedang memulihkan kami. Thank you, Father. We give glory to your name. Nama-Mu disanjung tinggi, Tuhan. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Reverb-nya boleh tambah dikit. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berakhir atas hidup kita. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Boleh colek kiri kanan, saudara katakan Yesus baik banget. Hainya boleh naikin dikit Pak sama Evo. Dia sangat baik. Berapa di antara saudara yang percaya bahwa suatu waktu dia akan datang kedua kali? Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Saudara bayangkan suatu waktu seluruh umat manusia yang menantikan dia akan bersama-sama. Firman Allah berkata bahwa ketika tanda itu diberi, sangkakala Allah berbunyi, Yesus akan datang di atas awan-awan menjemput setiap orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saya dan saudara adalah target daripada kasih setia Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan sedikit tentang kedatangan Tuhan. Return of Jesus Christ. Saudara. Kedatangan Tuhan, dan saya tidak berbicara soal 666 dan yang lain, saudara. Tapi saya hanya ingin bagikan bahwa ada sebagian orang yang bahkan tidak percaya kalau Yesus akan datang. Ada beberapa orang even Kristen, saudara. Bahkan mereka tidak percaya kalau Yesus benar-benar akan datang soon. Alkitab mencatat, dia katakan, aku datang segera, saudara. Aku datang segera artinya tidak berlambat-lambat. Dan dia pasti akan datang. Mungkin ada sebagian orang yang meramalkan tanggal, bulan, dan tahun, saudara. Kedatangan Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang mulai ilfil. Ada banyak orang yang mulai merasa bahwa mungkin Tuhan hanya bercanda saja akan datang. Tapi firman Allah berkata, dia akan datang segera. Yang setuju boleh katakan amin. Satu firman Tuhan, kita baca bersama-sama, saudara. Haleluya. Dalam Wahyu 19. Boleh. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Boleh katakan bersama. Lebih dari semua yang tiada tersaingi, kasih dalam kau sungguh indah, tiada tara mulia dan berkuasa.
suatu waktu setiap mata, setiap umat manusia akan mengagumi anak domba yang dahsyat itu menjadi raja. Dalam Wahyu 19 ayat 6 di situ dikatakan, haleluya. Dikatakan seperti ini, saudara. Suatu waktu akan ada sekumpulan suara dari banyak sekali orang, saudara. Akan ada terdengar, firman Allah berkata dalam Wahyu 19 seperti ini, saudara. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya, dan kemuliaan dan kekuasaan Allah adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Ayat selanjutnya dikatakan bahwa hari itu terdengar suara himpunan orang yang banyak, saudara. Dan menaikkan pujian, hormat bagi Tuhan, kekaguman bagi Allah yang dahsyat, saudara. Dalam satu terjemahan di situ dikatakan seperti ini, Revelation 19, and I heard, as it were, the voice of the great multitude. Dikatakan bahwa suatu waktu akan terdengar suara yang sangat luar biasa, himpunan dari orang-orang yang luar biasa yang ada di sana, saudara. Mereka menaikkan pujian bagi Allah. Mereka menaikkan penyembahan bagi anak domba. Mereka menaikkan kekaguman bagi Allah yang luar biasa, saudara. Dan saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang suatu waktu akan berada di sana. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Hari ini saya ingin membagikan tentang bagaimana suatu waktu akan ada perjamuan kawin anak domba. Pesta yang besar di surga, saudara. Perjamuan kawin anak domba. Dan pastikan setiap kita mendapat undangan untuk bisa masuk ke sana, saudara. Suatu waktu saya mendapat undangan untuk masuk dalam satu acara yang cukup besar, saudara. Dan kemudian saya terima undangannya, saya taruh dalam Alkitab, saudara. Dan Alkitab saya hilang. Ketika Alkitab hilang, undangan juga ikut hilang, saudara. Kenapa yang terjadi? Akhirnya pada hari hanya, waktu ditelepon, Ibu Jacqueline apakah memang akan datang dalam acara itu? Dan akhirnya saya katakan tidak bisa datang karena memang tidak ada undangannya. Oh, coba dicari, saya coba cari, saudara. Tapi tetap tidak dapat. Hari terakhirnya malam, tengah malam, mungkin lagunya nggak apa-apa, tetap nyala, streamingnya. Dan kemudian apa yang terjadi? Tengah malam saya tunggu kabar lagi, bisa nggak saya datang tanpa undangan? Akhirnya dikatakan tidak bisa, Bu. Kalau tidak ada undangan, tidak bisa masuk. Akhirnya pagi hari itu, saya batal untuk ke acara itu karena tidak ada undangan. Sekalipun mungkin saya bisa untuk datang dan katakan, saya kemarin dikasih undangan. Dia katakan kalau tidak ada undangan, tidak bisa masuk. Saudara, firman Allah berkata, kita diundang untuk masuk dalam pernikahan, perjamuan kawin anak domba. Firman Allah berkata, saudara dan saya adalah gereja Tuhan, mempelai wanita. Boleh katakan bersama dengan saya, mempelai wanita yang adalah gereja Tuhan. Dan dia, anak domba, sebagai mempelai pria. Dan kita diundang untuk masuk di sana dalam pesta yang besar. Berapa di antara saudara rindu? Boleh lambaikan tangan, saudara. Saya ingin ada di sana. Lagu Ku Kagum boleh sambil dinyanyikan, musiknya, stringnya boleh naikin, pianonya juga. Saudara, kita akan ada di sana, saudara, dalam perjamuan kawin anak domba. Firman Allah berkata bahwa dia mendengar suara yang sangat luar biasa banyak. Dan di sana hanya ada pujian, penyembahan bagi anak domba yang luar biasa itu, saudara. Dan saudara, bagaimana, apa yang harus kita lakukan jika benar-benar kedatangan Tuhan itu akan datang? Tidak ada kata lain, gereja sebagai mempelainya itu harus siap. Yang percaya boleh katakan amin. Gereja Tuhan harus siap. Tidak ada persiapan lain yang lebih luar biasa selain kita mengetahui bahwa Anda dan saya
itu masuk dalam bilangan orang yang diundang. Firman Allah berkata dalam Wahyu yang pertama, di situ dikatakan seperti ini dalam Wahyu yang pertama. Mungkin kita bisa buka bersama-sama. Mungkin Darli bisa naikkan lampu tadi. Wahyu yang pertama, saya bacakan saudara. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hamba-Nya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Saudara, ada kata di sini yang dikatakan seperti ini ayat pertama. Dia menyatakan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, saudara. Apa yang harus segera terjadi. Dalam satu terjemahan bahasa aslinya, bahasa Yunani dikatakan yang harus segera terjadi itu dikatakan sesuatu yang pasti akan terjadi. Entakei. Artinya dalam segera mungkin setiap apa yang dijanjikan Tuhan itu akan segera terjadi, saudara. Jadi artinya bahwa kedatangan Tuhan itu pasti akan datang. Yang setuju sekali lagi boleh katakan amin. Dia akan datang dan tidak pernah berlambat-lambat. Dalam Ibrani dikatakan seperti ini. Firman Allah berkata seperti ini bahwa ada orang yang berkata bahwa Tuhan tidak pernah datang-datang. Tuhan tidak pernah datang-datang. Dia katakan dari dulu, dari zaman dulu sampai hari ini. Dikatakan bahwa Tuhan akan datang tapi ternyata tidak pernah datang, saudara. Dan Alkitab mencatat dengan jelas, kemudian ada ayat yang berkata bahwa ada orang yang mulai mengejek. Ada orang yang mulai menghina. Ada orang yang mulai berkata bahwa janji Tuhan itu bohong. Bahwa janji Tuhan itu tidak benar, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ayat selanjutnya berkata seperti ini. Sesungguhnya dia tidak pernah berlambat-lambat. Sesungguhnya dia tidak pernah melalai akan janjinya. Jika dia berjanji, maka dia akan menepatinya. Jika Allah berjanji bahwa dia akan datang segera, maka sesungguhnya He is coming soon. Dia akan datang segera. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Musiknya gak apa-apa, nyalain aja, saudara. Saya senang untuk menyembah Tuhan. Saudara, firman Allah berkata bahwa dia tidak akan pernah berlambat-lambat. Dia akan selalu tepat waktu. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan akan datang seperti pencuri di waktu malam. Ketika orang berkata damai, orang berkata aman, orang berkata bahwa I'm okay. Dan kemudian dia akan datang. Saudara, firman Allah berkata bahwa jika kita hidup dalam kegelapan, kita tidak akan tahu kapan Tuhan datang. Tapi jika anak-anak terang, orang-orang percaya adalah hidup dalam terang, kita bisa tahu kapan dia akan datang. Setuju boleh katakan amin. Pastikan setiap kita suatu waktu akan ada di surga yang mulia dalam perjamuan kawin anak domba yang dahsyat. Hari yang luar biasa ini. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa ada dalam perjamuan kawin itu, saudara? Orang yang masuk dalam pernikahan, dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Yang pertama, apa yang harus kita persiapkan? Dan yang harus kita tahu bahwa Tuhan punya waktu. Tuhan punya batas waktu. Setuju boleh katakan amin? Beberapa waktu yang lalu kita tahu bersama bahwa Mike Mohede, salah satu penyanyi yang terkenal, dan kemudian menghembuskan nafas secara tiba-tiba, saudara. Saya beberapa waktu, mungkin ada lima kali ada dalam satu panggung, dan dia cinta Tuhan, saudara. Dan apa yang terjadi? Satu waktu saya ada di belakang panggung sebelum acara itu. Dan kemudian dia sempat ngobrol dengan saya dan suami. Apa yang dia katakan? Hari itu dia sudah bernyanyi buat Tuhan. Dia sudah bikin album. Dia sudah juga melayani Tuhan. Tapi satu kata yang dia katakan. Saya ingin lebih banyak bernyanyi buat Tuhan. Saya ingin lebih banyak bernyanyi buat Tuhan. Saudara. Akhirnya dia dipanggil, tiba-tiba tidak ada orang yang tahu. Kadang kita berpikir bahwa Tuhan datang. Itu hanya ketika di atas awan-awan.
Tapi firman Allah berkata bahwa gereja Tuhan, umat Allah harus tahu bahwa Tuhan datang. Ada dua cara. Ada ketika dia datang di atas awan-awan. Dalam Tesalonika, dalam Petrus, di situ dikatakan dengan jelas bahwa ketika datang di atas awan-awan, orang yang mati dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Dan Anda dan saya yang masih tinggal di waktu itu, kita akan diangkat bersama-sama, dijemput oleh Tuhan. Mungkin kadang saudara berpikir, kayaknya hari gini ngomong tentang kedatangan Tuhan. Saudara, jika saya atau jika gereja Tuhan tidak memberitakan ini, saudara, ada banyak orang yang meninggal tanpa mereka menyadari bahwa hidup mereka ada satu tujuan. Jika gereja tidak memberitakan soal ini, saudara, kita bertanggung jawab. Saya baca tadi pagi di kitab Wahyu, yang ayat yang pertama tadi, dikatakan bahwa ini dinyatakan kepada hamba-hambanya. Dan dikatakan, saudara baca ayat seterusnya, Wahyu 1 ayat 1. Dikatakan ini dinyatakan, pernyataan ini dinyatakan kepada hamba-hambanya untuk disampaikan dan harus segera disampaikan. Bahwa dia akan datang segera, entake. Entake itu artinya bersegera, soon. Dan tidak pernah berlambat-lambat. Saudara, berapa di antara saudara kadang-kadang kita tidak mengetahui bahwa orang dipanggil Tuhan, orang meninggal itu secara cepat. Orang meninggal satu hari, ada banyak orang yang dipanggil Tuhan. Dan jika mereka belum mendengarkan tentang Kristus, jika mereka belum diselamatkan, saudara akan tahu di mana tempatnya, saudara. Berapa di antara saudara ketika kita tahu bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya, kita akan mempersiapkan diri dengan baik. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh reverbnya sedikit, Mas. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama, saudara, saya ingin bagikan bahwa Tuhan memiliki timeline, memiliki batas waktu. Saudara, kalau kita punya Facebook, dan kemudian di situ dikatakan timeline. Timeline itu artinya semua orang yang ada dalam perjalanan Facebook kita. Timeline itu kira-kira kronologis. Dari pertama kita bikin Facebook, terus perjalanan bertahun-tahun, berapa tahun. Itu timeline. Dan kemudian ada post, ada foto, ada teman-teman yang post juga di timeline. Jadi timeline itu kalau bahasa aslinya, di situ dikatakan bahwa kronologis. Artinya itu ada batas waktu, ada kurun waktu yang diberikan dalam satu, kalau di Facebook yaitu kurun waktu, tapi dalam Tuhan kita punya batas waktu. Kita mengalami mujizat di 70 tahun, 80 tahun. Di 100 tahun pun mungkin kita masih hidup, tapi kita juga akan dipanggil pulang. Bapak Ibu Saudara, rumah kita bukan di sini, di surga. Percaya boleh katakan amin. Berapa di antara saudara memiliki keluarga yang sudah dipanggil Tuhan? Jika mereka dalam Tuhan, pada hari itu mereka akan dibangkitkan dan bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia. Apa yang harus kita lakukan? Firman Allah berkata yang pertama, kita harus tahu batas waktunya. Kita harus tahu timeline-nya. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan itu datang, tapi kita mempersiapkan diri untuk kurun waktu yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Setuju boleh katakan amin. Suatu waktu ketika Nuh, Tuhan katakan kepada dia, kamu bangun bahtera. Kamu bangun bahtera. Dan dikatakan bahwa ketika Nuh ada di zaman itu, firman Allah berkata bahwa Tuhan melihat Nuh ada satu-satunya orang yang benar dari segala orang-orang yang hidup pada zaman itu, saudara. Sehingga dikatakan bahwa bangun bahtera, engkau dan seisi keluargamu, orang-orang di sekelilingmu akan masuk ke dalam bahtera. Apa yang terjadi ketika dia membangun? Semua orang menghina, semua orang mengejek. Mana ada hari gini kemudian dia membangun bahtera yang besar, dia dihina Bapak Ibu, dia diolok-olok oleh orang lain. Tapi Nuh tahu bahwa janji Tuhan tidak pernah meleset. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Allah berkata, saudara, apa yang terjadi? Dalam Kejadian 7 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Come into the ark, you and all your household,
because I have seen that you are righteous before me in this generation. Dia katakan, datanglah, masuklah ke dalam bahtera itu. Karena dari sekian banyak orang, hanya engkau yang aku tahu yang hidup dalam kebenaran. Jadi sekali lagi, bahwa kita diberi waktu oleh Tuhan, timeline-nya. Jika kita menggunakan waktu dengan baik, segera akan dipersiapkan untuk masuk dalam pernikahan anak domba itu. Yang setuju boleh katakan amin. Apa yang terjadi ketika kita mempersiapkan diri, kita tidak akan pernah takut kapan Tuhan itu datang. Satu waktu saya ingat kira-kira bulan yang lalu saya ada di kamar dan saya cukup sehat, Bapak Ibu Saudara. Dan jam 4 subuh, kemudian saya ke kamar mandi, biasa saja. Sampai di kamar mandi, saya seperti mau habis oksigen. Dan itu tidak pernah mungkin terjadi. Mungkin pernah saya waktu pernah operasi dan pernah ngalamin kayak lemes seperti itu. Tapi tidak pernah saya pikir yang seperti sulitnya seperti ini. Jam 4 ada di kamar mandi, Saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Saya nggak kuat. Saya pikir kayak udah di sini udah nggak bisa nafas lagi. Saya pegangan di pintu kamar mandi, tapi karena jam 4 subuh, jadi saya pikir kalau saya selesai di situ, maksudnya saya pingsan atau saya jatuh, tidak ada orang yang lihat, Saudara. Saya pegangan terus saya buka kamar mandi. Suami saya tidur, anak-anak semua tidur juga, Saudara. Apa yang terjadi? Saya menguatkan diri untuk saya pegang gagang pintu dan saya dorong ke atas karena di atas ada kaca. Saya ucapnya luar biasa, tapi saya nggak kuat. Dan ini mau cari nafas nggak bisa. Saya mau cari bukan pingsan, karena orang kan lemas, darah rendah. Saudara padahal darah Yesus. Tapi saya kadang-kadang bisa 50 di bawahnya. Jadi saya pikir ini bukan darah rendah, saya tahu. Saudara tahu, akhirnya saya memberanikan diri, menguatkan sisa-sisa kekuatan dan saya berjuang untuk sampai di kamar. Sampai di kamar apa yang terjadi? Saya bangunkan suami saya udah dengan posisi yang sudah nggak kuat. Saya bilang, saya pegang kakinya nggak nyampe. Saya pegang kakinya, saya bilang bangun. Dia bangun, dia kaget. Terus saya bilang, saya nggak bisa nafas. Dia bilang, kenapa kaget? Terus saya bilang, di sini ada apa? Saya nggak tahu menyampaikan, nggak sakit, cuma di sini ada apa? Saya nggak bisanya mau cari nafas itu sudah kayak mentok dan dia kaget karena sudah pucat. Anak saya Berli, yang kecil kemudian dibangunkan oleh papanya dan kemudian yang kecil suruh panggil kakaknya. Waktu itu Berli datang dan dia bilang dia lihat saya tidak pernah seperti itu. Pucat luar biasa, Saudara. Dan dia punya perasaan kalau mungkin bahaya bisa lewat, Saudara. Saudara, suami saya doakan saya pakai minyak urapan dan yang lain. Dan dalam beberapa waktu 1 hari itu pulih, tidak jadi ke rumah sakit. Dan kemudian 2 hari itu saya bengong, Saudara. 2 hari itu saya mikir, Bapak Ibu, kalau saya hari itu jam 4 dan tidak ada orang yang lihat, itu hari terakhir saya. 2 hari setelah itu, Saudara, saya ada ke ujung pandang. Dan sepanjang perjalanan saya kayak ngelamun, saya pikir begini, Tuhan, ternyata kesempatan yang diberikan itu ternyata luar biasa. Waktu yang diberikan itu sangat berharga. Yang setuju boleh katakan amin. Saya pikir kalau jam 4 subuh dan kemudian suami saya tidak lihat. Dan kemudian saya di situ nggak ada orang yang tolong, Saudara. Jam 4 subuh, itu apa yang akan terjadi? Mungkin hari itu sudah selesai. Sebab itu ketika 2 hari itu saya bengong, saya langsung semangat lagi. Tambah semangat lagi, saya pikir Tuhan, berarti jika masih ada waktu yang Tuhan beri buat saya, berarti masih ada rencana Allah yang dahsyat. Itu yang pertama. Kedua, saya masih diberi batas waktu supaya apa? Saya bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi, Saudara. Saya bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi. Karena ternyata Tuhan datang itu bisa tiba-tiba. Tuhan datang di atas awan-awan, tapi secara pribadi dia juga akan datang. Tidak ada yang tahu. Timeline, batas waktu, itu diberikan kepada setiap orang. Yang percaya boleh katakan amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Saudara, supaya kita bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Firman Allah berkata seperti ini. Tidak ada orang yang tidak mengenakan pakaian putih. Dia akan masuk ke sana, Saudara. Dia katakan dia melihat pengantinnya itu menggunakan white garment.
linen putih, saudara. Mereka yang akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Tidak ada orang yang tidak pakai pakaian dan kemudian akan masuk di sana. Kita baca ayatnya bersama-sama, saudara. Haleluya. Dikatakan seperti ini, saudara. Ayat 8. Ayat 8 dikatakan seperti ini. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright. Fine linen itu artinya the righteous act of the sign. Jadi tentang itu bukan baju biasa. Itu soal hidup dalam kebenaran. Itu soal kita menghidupi firman, Bapak Ibu Saudara. Yang percaya boleh katakan amin. Hidup dalam kebenaran seperti apa, saudara? Ketika engkau mengalami kesulitan, engkau tetap memegang janji Tuhan. Ketika engkau diajak untuk menipu, engkau tetap memegang janji Tuhan. Ketika engkau diajak untuk melakukan hal yang buruk, engkau tetap menghidupi firman Tuhan. Sekalipun ada harga yang harus dibayar. Dikatakan garment, white garment, itu soal hidup dalam firman dan melakukan setiap kebenaran. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara? Ketika engkau melakukan firman, kadang-kadang tidak mudah. Ada orang yang harus melakukan firman dan dia harus mengampuni. Saya ketemu ada seorang suami dan dia ditinggal oleh istrinya. Istrinya ini jalan dengan orang lain, selingkuh. Dan suami ini cinta Tuhan. Dia tadinya 7 tahun baru masuk Kristen. Tadinya dia Buddha. Dan ketika dia memberi hidupnya kepada Yesus, rumah tangganya mengalami proses goncang. Suatu waktu dia katakan, Tuhan, saya 7 tahun dari yang bukan Kristen, kemudian saya menjadi Kristen. Tapi ketika dia dalam Tuhan, rumah tangganya goncang. Apa yang harus dia lakukan, saudara? Waktu itu dia hampir kecewa. Tapi apa yang kemudian terjadi, saudara? Dia mengambil keputusan untuk tetap melakukan firman Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Menyangkal daging ini tidak mudah. Dia memegang janji Tuhan dan dia katakan, aku melepaskan pengampunan. Aku mengasihi istriku. Kalau Tuhan mau suatu waktu dia akan kembali, aku akan menerima dia. Tidak mudah, saudara. Ini bukan plastik. Ini masih daging, saudara. Dan teman saya itu bukan gak cakep banget, saudara. Tinggi, six pack, atletis. Kita kan kadang one pack. Ini six pack, saudara. Cakep. Terkenal. Dia artis, saudara. Tapi dia cinta Tuhan. Suatu waktu dia ketemu dan dia katakan, pertama dia kecewa, dia bilang, Tuhan kurang apa? Saya melayani Tuhan. Sekalipun dia artis, dia jadi asyik. Dia angkat kursi dan yang lain. 7 tahun. Dia mengasihi Tuhan. Tapi saudara, apa yang dia lakukan? Dia mengambil keputusan untuk mengenakan white garment. Mengenakan kebenaran itu. Dan saya katakan, dan suami katakan bahwa tidak ada orang yang dapat membatalkan janji Allah, rencana Allah atas hidup kita. Kecuali kita menyerah. Tapi ketika kita masih terus berusaha untuk melakukan firman, kita akan mengenakan pakaian putih. Yang percaya boleh katakan amin. Kita baca salah satu ayat. Istrinya boleh naikin dikit sama piano, please. Firman Allah berkata seperti ini. Wahyu 16. Dikatakan, lihat, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Dan apa, saudara? Yang memperhatikan pakaiannya. Supaya ia jangan kelihatan telanjang. Sekali lagi dia katakan, perhatikan. Dia yang memperhatikan pakaiannya. Boleh katakan bersama dengan saya. Dia yang memperhatikan pakaiannya. Artinya kita harus benar-benar memahami bahwa ini sangat serius, saudara. Ketika dokter memvonis saya tidak ada harapan. Saya bisa tinggalkan Yesus hari itu. Ketika dokter di Cina, di Singapura juga hands out. Saya melayani Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tapi hari itu tidak ada jalan. Hari itu sepertinya secara fisik saya berpikir, Tuhan, saya kecewa. Saya melayani Engkau
Mau dari tempat besar, tempat kecil, mau dari berapa orang, mau dari ribuan orang, mau dari kota besar, kota kecil, interlokal, internasional, lokal, saya pergi buat melayani Tuhan. Saya mengabdikan hidup bagi Tuhan. Suami saya dia meninggalkan pekerjaannya di bank dan dia memberi lebih banyak waktu lagi buat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika saya hanya berkata bahwa saya hanya mengikut Tuhan karena apa yang Tuhan beri, saya bisa kecewa. Tapi hari itu saya diperhadapkan apakah saya tetap mau menggunakan pakaian putih. Pakaian putih artinya firman. Dia berkata bahwa jangan engkau menyerah ketika engkau masa sulit. Dan saya menghidupi firman itu. Sehingga ketika dokter belum menolong saya dan tidak ada jalan buat saya katakan Yesus, even engkau sembuhkan atau tidak, saya katakan bahwa saya akan tetap mengasihi engkau. Saya akan tetap melayani engkau. Saya tidak akan tinggalkan engkau. Saya akan tetap membawa kabar baik. Sebab saya tahu hidup saya bukan hanya di dunia, tapi hidup saya suatu waktu di surga. Dan itu selama-lamanya kita di dunia hanya menumpang. Yang percaya boleh katakan amin. Berapa di antara saudara jika ada keluargamu yang meninggal, kemudian beberapa hari setelah dia meninggal, saudara tidak melihat dia lagi. Dan benar-benar sangat tidak lihat. Artinya dia sudah terbatas. Tidak ada lagi di tempat itu, saudara. Waktu ada batasnya. Sebab itu firman Allah katakan, lakukan firman Tuhan, hidup dalam firman-Nya. Saudara, firman Allah berkata, ketika saya hendak mundur, saya ingat, jangan hanya karena kesulitan secara fisik, kemudian saya tinggalkan Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya lakukan untuk memakai white garment itu, menggunakan dan tetap berjaga-jaga. Percaya boleh katakan amin. Ada satu firman Tuhan kisah, yang terakhir telah dikatakan seperti ini. Suatu waktu, dalam Injil dikatakan, ada orang-orang yang tidak menggunakan pakaian putih dan mereka tidak bisa masuk. Kita ingat bersama, firman Allah berkata bahwa Adam dan Hawa, waktu dia berdosa, apa yang terjadi, saudara? Mereka malu karena mereka telanjang dan mereka bersembunyi. Apa yang terjadi setelah itu? Tuhan masuk ke taman itu, kita masih ingat persis. Dan kemudian Tuhan berjalan-jalan dan mereka ketakutan. Dan Tuhan berkata, where are you? Tuhan katakan, di mana engkau? Saudara, padahal saudara, firman Allah berkata bahwa Tuhan itu maha tahu. Yang percaya boleh katakan amin. Tapi kenapa dia mesti bertanya, where are you? Where are you, Adam? Bukan dia tidak tahu, saudara. Tapi sesungguhnya Tuhan tahu. Cuma Tuhan inginkan kejujuran, ketulusan dari Adam. Karena dia tahu hari itu dia tidak menggunakan pakaian telanjang, saudara. Berapa di antara saudara, Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu apa yang kita alami. Mungkin berapa di antara saudara engkau jatuh bangun dalam dosa. Tuhan tahu, bukan Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan ingin ketika Tuhan berkata, where are you my son? Where are you? Dan engkau dengan sepenuh hati berkata bahwa aku di sini. I am here. Here I am. Dan engkau berkata, Tuhan aku perlu engkau. Karena tidak mampu, tidak mudah untuk melakukan firman. Tidak mudah. Tapi aku ingin hidup dalamnya. Sehingga kita bisa menggunakan white garment itu. Jika engkau mengalami itu, kita akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya kita akan bersama dengan Tuhan dalam perjamuan kawin anak domba itu. Firman Allah berkata bahwa jika ada orang yang tidak menggunakan, membawa undangan, saudara tidak akan masuk ke sana. Invitation itu yang akan membawa kita ke sana. Kita baca ayatnya saudara bersama-sama. Dalam Matius 22 ada satu cerita di situ diberkata bahwa ada orang-orang yang diundang untuk masuk dalam pesta yang besar. Ada ayatnya boleh ditayang, Brian? Tapi mereka diundang tapi mereka tidak mau datang. Matius 22. Ketika diundang, mereka tidak mau datang. Satu lagi diundang, mereka sibuk dengan yang lain. Tidak ada orang yang mau. Saudara tahu apa yang kemudian? Ayat yang sangat memberkati saya, saudara. Sekaligus memberi rasa gimana ya, saudara? Ternyata Tuhan itu ada waktunya, ada batasnya. Dia katakan seperti ini, saudara. Matius 22 ayat 3b. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Dan ayat 5 dikatakan,
diundang lagi. Firman Allah berkata, mereka dipaksa lagi untuk masuk karena tempat itu harus penuh. Dan firman Allah berkata ayat 5, tetapi orang-orang yang diundang itu juga tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usahanya. Ayat 8, saudara. Ayat 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Harus ada undangan dan ada batas waktu, Bapak Ibu Saudara. Pastikan setiap kita mendapat undangan. Setuju, boleh katakan amin. Pastikan keluarga kita juga mendapat undangan. Pastikan orang-orang di sekeliling kita juga mendapat undangan. Ayat 9 dikatakan seperti ini. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan, undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ayat 11 saudara. Dikatakan ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ayat selanjutnya berkata, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Ini sekali lagi, untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba, yang pertama, Tuhan punya batas waktu. Yang kedua, kita harus mempunyai pakaian pesta, white garment. Dan yang ketiga, kita harus memakai undangan. Kalau tidak, kita tidak bisa ke sana. Yesus mengundang kita. Firman Allah berkata, Anda dan saya orang yang tidak pantas, tapi kemudian diberikan keselamatan yang luar biasa. Saya dibesarkan dari keluarga kacau. Orang tua saya dari masih kecil kalau berantem itu bisa pakai benda tajam. Dan saya dari kecil tinggal di tengah keluarga yang sulit sekali untuk saya melihat jika Tuhan itu ada. Jika Tuhan itu hidup. Saya lari ke narkoba, saya lari ke kehidupan yang tidak benar. Tapi suatu waktu kasih setianya menemui saya. Ada berapa di antara saudara yang karena kasih setia Tuhan Anda hari ini boleh mengenal Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Firman Allah katakan Anda dan saya adalah target dari cinta Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang Anda rindu, bukan Anda saja yang nanti akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba itu, tapi orang tuamu, istri, anak-anakmu, keluargamu, orang-orang di sekelilingmu, mereka juga engkau rindu untuk bersama-sama di surga yang mulia. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya boleh katakan amin. Bahwa bukan hanya Anda yang akan masuk ke sana, saudara. Persiapkan dirimu, kedatangan Tuhan akan datang dan tidak berlambat-lambat. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih, oh Yesus, Kau Tuhan, pujianku. Terima kasih, oh Yesus, selamanya puji. Terima kasih, oh Kau Tuhan pujian, Kau pujian, pujianku. Terima kasih, oh Yesus, oh Yesus, selamanya puji Kau, selamanya puji. Terima kasih, oh Yesus, oh Kau Tuhan pujian, Kau pujian, pujianku. Terima kasih, oh Yesus, oh selamanya puji Kau, selamanya puji. Boleh saya jemput kita berdiri. Terima kasih, oh Yesus, oh Kau Tuhan pujian, Kau Tuhan pujian, pujianku.
Selamanya ku cinta. Selamanya ku cinta. Katakan terima kasih. Terima kasih, oh Yesusku. Pujianku, pujianku, terima kasih, oh Yesusku. Selamanya, selamanya ku cinta. Sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih, oh Yesusku, oh Yesus. Kau Tuhan pujian. Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, oh Yesus. Selamanya ku cinta Kau. Selamanya ku cinta. Terima kasih, oh Yesus, oh Yesus. Katakan Kau Tuhan, pujianku. Terima kasih, oh Yesus. Selamanya ku cinta. Mari angkat tanganmu di hadapanku. Terima kasih, oh Yesus. Haleluya. Pujianku. Terima kasih, oh Yesusku. Selamanya ku cinta. Mari angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih, oh Yesus. Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesus. Selamanya ku cintakan. Berapa di antara saudara percaya bahwa cinta Tuhan akan selamanya atas hidup kita? Berapa di antara saudara percaya bahwa suatu waktu kita akan ada di sana, saudara? Suatu waktu kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Suatu waktu keluarga kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia, di hari yang besar itu, saudara. Selamanya kita akan mencintai Dia. Haleluya. Berapa di antara saudara hari ini kita tahu bahwa Tuhan punya batas waktu, timeline. Kemudian tidak ada orang yang tidak mengenakan pakaian putih yang akan masuk ke sana. Pakaian putih itu soal firman, kebenaran, di mana kita hidup sesuai dengan kebenaran. Dan hanya orang yang masuk dengan undangan yang bisa masuk ke sana. Undangan itu yaitu kesempatan yang diberikan supaya setiap orang boleh datang kepada Kristus. Selama masih ada waktu, masih siang akan datang malam, di mana tidak ada orang lagi, tidak ada waktu lagi. Ambil kesempatan yang terbaik ini, saudara. Percaya boleh katakan amin. Percaya boleh katakan amin. Mari sama-sama kita berdoa. Boleh taruh tangan kanan kita di dada. Pastikan inside our heart bahwa kita bukan hanya ada di dunia. One day kita akan ada di sana, saudara. Father, I pray. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku percaya setiap kami yang hadir pagi hari ini adalah orang-orang bilangan yang akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus.
Shandaratakaya ralabaya shandaratakaya shandaratakaya ralabaya shandar. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Buat kami sadar bahwa waktu itu ada batasnya, supaya kami tidak membuang-buang waktu. Ada kesempatan kami akan datang untuk mencari Tuhan, untuk beribadah. Ada kesempatan kami akan datang mencari Tuhan. I pray, oh God. Shandaratakaya shandaratakaya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Shandaratakaya shandaratakaya shandaratakaya. Shandaratakaya shandaratakaya. Aku berdoa biar kasih setia Tuhan, anugerah Allah turun buat setiap kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kami adalah orang-orang yang siap Tuhan. Kami adalah orang-orang yang mempersiapkan diri dengan baik. Kami adalah orang-orang yang mendapatkan undangan itu. Kami adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Shandaratakaya ralabaya 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 shandaralabaya. Haleluya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kalau di antara kami ada yang mundur dari Engkau, ada yang meninggalkan Engkau, aku berdoa biar kasih setiap Tuhan menjangkau setiap kami dalam nama Yesus. I pray, oh God. Shandaratakaya shandaratakaya. Mari saudara mulai berdoa buat setiap keluarga kita yang belum dalam Tuhan. Saudara mulai doakan mereka. Ajak mereka untuk beribadah. Ajak mereka untuk datang kepada Kristus. Bawa undangan itu kepada mereka. Shandaratakaya shandaratakaya. Keselamatan masih diberikan buat setiap orang. For everyone. Mari angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Pastikan Anda dan saya akan ada di antara bilangan orang di surga. Yes, God. Shandaratakaya shandaratakaya shandaratakaya. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus. Oh Yesus. Janji buat kami. Thank you, Lord. Amen. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami disegarkan, kami dimampukan dan dikuatkan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami dilawat oleh Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang susah sudah dihiburkan. Karena ada Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Memberikan penghiburan itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Iya. Salam. Semua diberkati Tuhan. Amin. Luar biasa. Firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan kami atas nama Gembala dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Jack dan Selesai. Yang sudah melayani firman Tuhan di pagi ini.
Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Ya, informasi mengenai seluruh rangkaian kegiatan ibadah kita, Bapak Ibu bisa memperolehnya di glowing yang ada. Setiap minggu kami bagikan glowing dan kami siapkan slide untuk sama-sama kita menyimak kegiatan kita sepanjang minggu ini. Di setiap hari Selasa pukul 19 di Glow Tower lantai 6, kita ada Komsel GSG dan juga ada doa pengerja. Bagi jemaat Tuhan yang mau terlibat di dalam, silakan datang di setiap Selasa pukul 19. Dan di setiap Rabu kita ada ibadah tengah minggu, dan hari Rabu ini kita akan dilayani oleh Pendeta Julius Antoni. Dan kami mengharapkan jemaat Tuhan yang hadir pagi ini ada lagi di ibadah tengah minggu di hari Rabu ini di Glow Tower lantai 7. Dan juga di setiap Kamis pukul 9 sampai dengan 12 kita doa puasa bersama kami di tim pastoral yang ada. Dan juga terbuka buat jemaat Tuhan yang mau terlibat, silakan datang di Glow Tower lantai 6. Dan juga di setiap hari Sabtu pukul 4.45 kita ada doa fajar bersama dengan pengerja yang ada. Dan terbuka juga buat jemaat Tuhan mau terlibat di dalamnya, silakan datang bergabung bersama kami. Lalu di setiap Sabtu juga pukul 18 kita ada ibadah GSG atau pemuda. Dan hari Sabtu ini akan dilayani oleh Pendeta Petra Vanggidai. Dan mengharapkan untuk jemaat Tuhan yang punya anak-anak muda diajak datang di hari Sabtu pukul 18. Dan minggu depan kita ada 2 sesi ibadah. Di sesi yang pertama kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gideon Makaraung. Dan kami mengharapkan jemaat Tuhan yang hadir di hari ini untuk kembali lagi ada di ibadah minggu depan jam 7.30. Dan minggu depan juga jam 10.30 kita ada ibadah raya dilayani oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumendong. Dan mengharapkan jemaat Tuhan yang hadir hari ini untuk ada bergabung bersama kami di ibadah raya kita di minggu depan. Dan di setiap minggunya juga kita ada ibadah sekolah minggu atau ibadah sekolah minggu di lantai 6 pukul 7.30 dan juga 10.30. Mengharapkan jemaat Tuhan yang bawa anak langsung bawa ke lantai 6 ikut ibadah sekolah minggu. Dan juga di setiap hari minggu kita ada ibadah RSG atau tunas remaja di Glow Tower lantai 6. Dan mengharapkan untuk jemaat Tuhan yang bawa anak remaja langsung bawa ke lantai 6 ikut ibadah tunas remaja. Ya, ada sedikit tambahan. Ada album yang dibawakan oleh Ibu Jacqueline, dan bagi jemaat Tuhan yang mau berminat tersedia di belakang titik ibadah kita. Ya, itu saja pengumuman dari gereja, dan kita akan akhiri ibadah kita dengan doa sambil mengundang Bapak Pendeta Daniel. Baik Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri pada pagi hari ini. Kita akan pujian tadi, terima kasih. Terima kasih, oh Yesus, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesus, selamanya puji. Kami boleh datang kembali bersama-sama beribadah kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami mau senantiasa hidup dalam firman-Mu, hidup dalam kebenaran. Kami harus terus menjaga untuk kami boleh berpakaian putih. Sehingga Tuhan kami boleh masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Dan kami percaya ada waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami tidak mau sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Kami mau lebih hari, lebih dekat dengan Tuhan.
Kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Jacqueline Selose, Tuhan terus pakai dengan luar biasa dimanapun hamba-Mu melayani, biar urapan Tuhan terus mengalir dalam kehidupannya. Dan kami berdoa juga untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Roni Sukamto. Engkau terus berkati hidupnya, Tuhan terus jaga, lindungi dimanapun hamba-Mu berada. Kami percaya perlindungan Tuhan menyertai kepada hamba-Mu. Dan berkati usahanya, berkati usaha istri dan usaha anak-anaknya, dan berkati juga cucunya Tuhan. Kami percaya semua kami yang hadir pagi hari ini boleh diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan, sebelum kami tinggal ke tempat ini, kami akan memberikan persembahan. Biar Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi pagi hari ini Tuhan. Baik itu melalui amplop persembahan maupun melalui mesin edisi, Tuhan memberkati. Dan berkati untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani baik di atas mimbar maupun Tuhan di bawah mimbar. Semuanya Tuhan, Engkau berkati dengan berkat-berkat-Mu. Dan setelah itu kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Baik Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tangan saudara, terimalah berkat anugerah Bapa di sorga, kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita akan hidup dalam berkat Tuhan. Kita akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang tangan kita perbuat pasti berhasil. Pulanglah saat ini dengan bawa berkatnya dalam nama Yesus. Semua yang percaya kita katakan amin. Tuhan berkati. Sampai bertemu minggu depan dalam ibadah pagi. Tuhan berkati.